Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kiris Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita akan belajar firman Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan, dan kita mau belajar untuk melakukannya. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih oleh anugerah-Mu kami masih boleh ada hidup dalam dunia ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang terus menyertai kami, menuntun langkah kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan boleh memperlengkapi kami, boleh menuntun langkah hidup kami sepanjang hari-hari kami. Berkati kami semuanya, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar untuk berjaga-jaga ketika kita dalam kondisi makmur secara lahiriah. Hari ini kita akan memperhatikan kondisi kedua yang perlu kita waspadai bahayanya. Karena hal ini juga akan dapat membuat kita masuk ke dalam pencobaan, yaitu ketika keadaan rohani kita tertidur. Jika kita mulai mengabaikan persekutuan dengan Allah dan menjadi bersikap formal dalam menjalankan tugas, aktivitas kita, kewajiban kita, pelayanan Kristen kita, maka bahaya tersebut sudah dekat sekali dengan diri kita. Ketika tugas-tugas Kristen kita hanya kita jalankan sebagai rutinitas tanpa makna, tanpa hati yang mengasihi Tuhan, maka saat inilah kewaspadaan sangat dibutuhkan. Jika saudara berada dalam keadaan seperti itu, mari bangunlah, terjagalah, waspadalah. Musuh saudara telah begitu dekat, saudara berada dalam bahaya dapat terjatuh ke dalam suatu kondisi rohani yang akan saudara sesali selama sisa hidup saudara. Keadaan ini sudah buruk, tetapi ini masih permulaan. Ini dapat membawa keadaan saudara menjadi lebih buruk lagi. Di Getsemani, saudara ingat apa yang Yesus katakan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang diajaknya untuk berdoa bersamanya. Yesus mengatakan dalam Matius 26 ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kata berjaga-jaga ini dalam satu perikop ini diulang sebanyak 3 kali, saudara. Diulang, ini menyatakan suatu keseriusan, menunjukkan penekanan pentingnya perintah ini. Tetapi apa yang kita dapati, ternyata 3 murid ini tertidur. Ya mungkin karena capeknya pelayanan, kegiatan pelayanan yang begitu padat dan membuat mereka tidak sanggup berjaga-jaga. Dan kita segera tahu ketika kita baca kisahnya, betapa dekatnya Petrus dengan hari pencobaannya yang pahit. Dia segera masuk ke dalamnya karena dia tidak berjaga-jaga sebagaimana seharusnya. Kalau kita baca perikop di atasnya, saudara, kita melihat bahwa Petrus ini begitu percaya diri, dia merasa kuat secara rohani. Kisah ini seharusnya mendorong kita untuk mawas diri. Saya akan berikan beberapa pertanyaan untuk saudara bisa renungkan agar kita semua bisa mawas diri. Yang pertama, manfaat apakah yang saudara terima ketika saudara membaca Alkitab? Apakah pembacaan Alkitab yang saudara lakukan itu membimbing saudara untuk mengalami persekutuan dengan Allah atau tidak? Jika tidak, saudara, ayo kita segera bangun. Jangan sampai kita terlena kepada rutinitas tugas kita, kewajiban kita sebagai orang percaya untuk membaca Alkitab, tapi itu sebagai tugas rutinitas formal saja. Jangan terlena
dengan rutinitas ini tanpa makna, tanpa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, apakah semangat saudara itu masih panas atau dingin? Saudara mungkin tetap rajin melakukan pelayanan sama seperti sebelum-sebelumnya. Namun apakah hati saudara itu terus tergerakkan oleh kasih Allah yang begitu besar? Apakah hati saudara ketika melakukan itu tersentuh oleh kasih Allah? Apakah pelayanan saudara lakukan menghangatkan hati saudara terhadap Allah atau tidak? Kalau tidak, ini perlu kita waspadai. Yang ketiga, apakah sekarang saudara menjadi tak acuh dalam beribadah? Ya, datang ibadah sih iya, tapi sudah ya datang ajalah, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan khotbah. Ya, Anda mungkin tetap menjalankan hal-hal yang baik ini. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara melakukannya dengan kehidupan dan semangat yang sama seperti cinta mula-mula saudara? Atau cinta itu, semangat itu sudah mulai kendor? Yang keempat, apakah saudara menjadi semakin lelah menjalani kehidupan Kristen? Rasa-rasanya kok banyak sekali aturan dalam menjadi orang Kristen ini. Jika saudara masih menjalani kehidupan Kristen, ya, terus merasa lelah, atau saudara punya motivasi yang lain selain daripada mengasihi Tuhan, ya, saudara, ini perlu kita waspadai. Jangan-jangan kita sudah mulai berharap jalan hidup kekristenan kita bukanlah jalan yang sempit. Kita ingin hidup Kristen kita dengan jalan yang lebar. Tidak ada aturan-aturan, tidak ada pikul salib, tidak ada sangkal diri, tidak ada menjadi murid Kristus. Mari kita mulai terbangun dari tidur kita. Yang kelima, apakah kasih dan kegembiraan saudara dalam jemaat Tuhan semakin pudar dan dingin? Ataukah saudara benar-benar mengasihi gerejanya, mengasihi jemaat Tuhan? Saudara, satu pertanyaan lagi. Ketika mula-mula saudara mengasihi, punya komunitas dalam jemaat, apakah kasih saudara ini berubah dari kasih rohani menjadi kasih yang jasmani? Jadi kasih itu sudah berubah, tergantung ini saling menguntungkan atau tidak. Apakah saudara suka atau memanfaatkan orang-orang di sekitar saudara? Ya, saudara mendapatkan manfaat dari persahabatan dengan beberapa jemaat. Ketimbang kita bersuka cita, kita gembira karena keserupaan mereka, pertumbuhan menjadi serupa dengan Kristus. Ini perlu kita koreksi diri kita. Silahkan saudara perhatikan jawaban saudara. Lalu temukan penyebab dari jawaban saudara atas semua pertanyaan tadi. Kalau kita sudah merasa kendor, kita tidak lagi seperti dulu semangat kita, kasih kita, motivasi kita. Ini saatnya saudara untuk bangun dari tidur sebelum saudara jatuh ke dalam pencobaan tertentu yang akan membuat kerohanian saudara timpang selama sisa hidup saudara. Mari waspadailah, segera bangun jikalau kita sudah mulai terlena dan tertidur. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.